Halo guys, jumpa lagi bersama Rian di sini. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang misteri di balik film-film kartun terkenal. Jadi di part satunya kita sudah membahas 4 film kartun. Ini part 2-nya ya. Jadi buat kalian yang belum nonton part satunya, saya rekomendasikan untuk kalian menonton part satunya dulu, baru menonton part 2-nya ini. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saja mulai pembahasannya. Siapa yang tidak tahu dengan karakter kartun lucu Hello Kitty? Seekor kucing yang banyak digandrungi oleh anak-anak dan orang dewasa. Dulu waktu saya masih sekolah, film Hello Kitty ini merupakan salah satu kartun yang lumayan terkenal. Karakter Hello Kitty ini diciptakan oleh seorang yang berasal dari Jepang yang bernama Shimizu Ikuko dan mulai diperkenalkan pada tahun 1974. Ini sangat lama ya. Saya pada tahun itu belum lahir. Namun siapa sangka di balik sosok kelucuan dan menggemaskan, karakter kucing betina yang identik dengan Pita tersebut memiliki kisah yang menyeramkan. Menurut legenda yang tersebar luas, bahwa Hello Kitty diciptakan oleh seorang ibu yang berasal dari Cina. Tepatnya pada tahun 1970, ibu tersebut memiliki anak yang mengidap kanker mulut dan pada saat itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit anaknya tersebut. Setelah melakukan beberapa upaya dan tidak memiliki hasil apa-apa, ibu itu merasa putus asa dan frustasi. Suatu hari ia meminta bantuan iblis untuk kesembuhan anaknya tersebut. Sang iblis pun setuju, tapi ada syaratnya. Sang iblis meminta syarat dibuatkan karakter yang bisa disukai oleh banyak orang. Karena ibu tersebut begitu menginginkan kesembuhan anaknya, maka dia menyanggupi permintaan tersebut. Singkat cerita, ketika anaknya sembuh dan ibu itu membuat suatu perusahaan dan menciptakan sebuah karakter yang bernama Hello Kitty. Wow, kata Kitty di Cina sendiri memiliki arti devil atau iblis. Karakter Hello Kitty yang tidak memiliki mulut menggambarkan kondisi anaknya dulu yang terkena kanker. Wow, saya juga baru lihat sih, maksudnya saya baru perhatikan baik-baik setelah saya membaca cerita ini. Ternyata betul ya, gambar Hello Kitty, maksudnya sosok Hello Kitty itu memang tidak ada mulut ya. Wow, berarti bisa dipercaya, tapi nggak tahulah, itu tergantung kita mau percaya atau tidak kisah ini. Kartun ini pertama kali disiarkan pada tahun 1999. Kartun ini juga sangat banyak digemari oleh anak-anak karena mengandung edukasi dan pembelajaran. Namun di balik hal itu, banyak mitos yang beredar di balik film Dora the Explorer. Pertama, kepala Dora lebih besar dari badannya karena dia menderita penyakit hidrosefalus, yakni kondisi penumpukan cairan dalam rongga otak yang menekan dan menyebabkan kerusakan otak. Kalau kita lihat dengan seksama, betul juga sih kepala Dora itu lebih besar dari badannya. Jadi mungkin saja sih dia mengidap penyakit tersebut. Karena itu, Dora selalu ditemani oleh monyet dan teman petanya karena dia tidak bisa menghafal dan mengetahui arah jalan. Betul juga ya, kalau kita nonton film Dora itu terkadang kalau dia ulang-ulangi juga kita bikin jengkel kayak seperti gini. Apa kalian melihat peta? Padahal sudah tahu peta tuh ada tujuannya kan, ada peta. Di mana? Terus kalau orang sudah di situ, di mana? Jadi kayak orang jengkel tuh lihat Dora itu filmnya. Ternyata begini ya. Tapi ya tergantung kalian mau percaya atau tidak sih. Karakter-karakter dalam Teletubbies memang sangat menggemaskan dan cocok buat anak-anak. Namun di balik itu semua, banyak orang yang mengatakan juga Teletubbies tidak cocok untuk anak-anak. Disebutkan bahwa Teletubbies mengenalkan pada anak-anak
tentang pandangan orang-orang dewasa barat mengenai kelompok minoritas. Simbol yang berada di kepala Tinky Winky diduga melambangkan kaum gay. Dipsy melambangkan kaum Afro kulit hitam. Kemudian Lala dilambangkan sebagai kaum lesbian. Dan kemudian yang terakhir, Po dilambangkan sebagai bangsa Asia. Karena itu, Teletubbies diduga menyisipkan pesan-pesan rahasia kepada penontonnya. Wow. Kalau kita lihat karakter mereka benar juga ya dengan teori yang kita bahas ini. Jadi Teletubbies itu Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po, dia berbeda-beda karakter. Buat kalian yang lahir tahun 90-an, pasti tidak asing lagi dengan karakter ini. Karakter Winnie the Pooh. Beruang madu yang satu ini dan teman-temannya di hutan menemani kita sedari kecil dulu. Namun banyak yang percaya kalau kartun Winnie the Pooh ini memiliki teori konspirasi di balik ceritanya. Karakter lain dari Winnie the Pooh menggambarkan gangguan mental lainnya, seperti Piglet dengan sifat kecemasan berlebihan atau anxiety, Tiger dengan mental bipolar, Roo dengan autismenya, Eeyore dengan depresi, dan lain sebagainya. Kalian ingat tidak dengan karakter kartun satu ini? Kisah tentang seorang pelajar biasa yang sering menghadapi masalah hingga petualangan seru bersama teman-temannya. Arnold digambarkan dengan anak yang memiliki kepala yang cenderung lebih besar daripada badannya. Ini seperti Dora tadi ya. Ternyata kondisi ini dipercaya kalau Arnold itu memiliki penyakit hidrocephalus atau kelainan yang membuat kepalanya membesar. Nama Arnold pun diambil dari salah satu nama kelainan bagian tengkorak, yaitu Arnold-Chiari syndrome. Dan satu lagi konspirasi yang dipercayai banyak orang adalah orang tua Arnold sebenarnya tidak meninggal akibat kecelakaan pesawat, tapi orang tuanya adalah kakek neneknya sendiri yang merawatnya sampai saat ini. Dengan kata lain, Arnold adalah anak dari pasangan orang yang sudah tua sekali. Namun kabarnya, kebenaran soal orang tua Arnold terkuat dalam versi film Hey Arnold, The Jungle Movie. Kartun yang satu ini menceritakan seorang anak yang bernama Timmy Turner. Dia memiliki 2 ekor ikan yang bisa berubah menjadi peri, dan peri ini bisa mengabulkan permohonannya. Namun, menurut teori yang dipercaya orang-orang, kisah dari Timmy ini adalah bentuk penggambaran dari pemakaian sebuah obat. Obat ini seperti obat antidepresi begitu guys. Nama obatnya adalah Zoloft dan Prozac yang cukup terkenal. Makanya digambarkan bahwa orang tua peri, yaitu Cosmo dan Wanda, akan datang pada saat situasi yang sulit. Mereka akan memberi bantuan kepada Timmy, dan setelah masalahnya selesai, mereka akan menghilang. Nah, itu tadi adalah cerita-cerita menyeramkan dan teori-teori konspirasi yang terdapat dalam film kartun terkenal. Menurut kalian gimana nih guys? Apa kalian percaya atau tidak? Jadi percaya dan tidaknya itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau ada teori-teori lain yang belum sempat kita bahas saat ini, jangan lupa komen di bawah ya. Dan jika kalian ingin pembahasan apa lagi yang akan kita bahas di video berikutnya, jangan lupa komen juga ya. Jangan lupa dukung terus channel ini ya guys, dengan cara subscribe dan like sebanyak-banyaknya, agar channel ini bisa berkembang dan saya tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Saya Rian pamit undur diri. Dadah.